Shalom, jemaat dikasih Tuhan, salam sehat dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Kembali lagi dalam rangkaian Bina Iman. Saat ini kita akan sama-sama membahas satu tema, yaitu Inside Out. Kalau saya terjemahkan secara bebas, artinya luar dalam. Saya akan membacakan ayat satu kitab bagi kita sekalian. Dari Yesaya 1 ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu menyerahkan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ya, demikian bacaan kitab kita yang akan kita sama-sama renungkan saat ini. Kiranya berbagai setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berbicara inside out, luar dalam. Ada sebuah istilah, Bapak, Ibu sekalian, yaitu pisang karbit. Nah, apakah Bapak, Ibu, Saudara sekalian pernah mendengarnya? Apa pernah mengetahuinya? Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pisang karbit kelihatannya, ya, pisang pada umumnya. Kalau sudah menguning kulitnya, sudah matang tandanya. Benar ya, Bapak Saudara? Tandanya sudah matang. Tetapi beda dengan pisang yang dikarbit. Memang perawakannya dari luar kulitnya memang kuning, sudah menunjukkan matang. Tetapi ternyata pas kita makan, wah, ternyata belum matang. Gitu ya, Bapak Saudara. Itulah pisang karbit. Di luarnya seperti sudah matang, tetapi di dalamnya ternyata belum matang, seperti itu. Dan pisang karbit inilah yang menjadi penggambaran bangsa Israel pada zaman itu, pada zaman Yesaya ini. Di mana Yesaya di sini menegur bangsa Israel, di mana mereka mengadakan suatu ibadah, seperti mereka rajin sekali melakukan ibadah, bahkan juga rajin melakukan memberikan persembahan, tetapi nyatanya apa, Bapak? Di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca, dikatakan di sini, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Nah, ternyata Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bangsa Israel ini memberikan persembahan, tetapi sebenarnya persembahannya itu yang tidak sungguh. Kelihatannya saja memberikan persembahan, tetapi nyatanya persembahan itu tidak sungguh-sungguh ya mereka berikan kepada Tuhan. Dan juga bahkan Tuhan mengatakan di sini bahwa baunya itu suatu hal yang menjijikkan. Biasa persembahan yang berkenan kepada Tuhan ada persembahan yang harum, tetapi di sini mengatakan persembahan yang menjijikan. Itu artinya menandakan bahwa apa yang menjadi persembahan bangsa Israel itu tidak diperkenan Tuhan, bahkan baunya itu menjijikan, Bapak Saudara. Dan bahkan dikatakan, kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Bahkan juga mereka yang sering beribadah kepada Tuhan, tetapi di sini Tuhan mengatakan bahwa pertemuan-pertemuanmu itu penuh dengan kejahatan. Aku tidak tahan melihatnya. Tuhan tidak tahan melihat setiap ibadah-ibadah perayaan dari bangsa Israel. Kelihatannya saja mereka rajin melakukan ibadah, tetapi sebenarnya itu hanya untuk memenuhi kewajiban mereka, hanya untuk memenuhi ritual mereka, kebiasaan mereka. Padahal mereka nyatanya terus berbuat jahat, terus melakukan hal-hal penindasan kepada sesama, terus melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dan inilah yang ditegur. Tuhan menegur, Tuhan memakai Yesaya untuk menegur bangsa Israel yang berbuat seperti seolah-olah pisang karbit ini, misalnya hanya di luarnya saja gitu ya, misalnya beribadah dan memberikan persembahan, tapi ternyata di dalamnya hati mereka itu tidak sungguh-sungguh memberikan persembahan kepada Tuhan dan tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan karena itulah bangsa Israel di sini ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi perenungan bagi kita sekalian juga. Bagaimanakah kita selama ini beribadah kepada Tuhan?
dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Apakah ibadah dan persembahan kita ini sudah berkenan kepada Tuhan? Nah, karena itu penting sekali Bapak Ibu sekalian, apalagi di masa pandemi ini, di masa-masa ibadah online dan persembahan kita berikan secara online virtual, kita harus benar-benar menguji hati kita, apakah kita bersungguh-sungguh memberikannya kepada Tuhan, dengan tulus memberikan kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar rutinitas belaka, hanya memberikan, hanya memenuhi kewajiban, tanpa adanya relasi. Sesungguhnya ketika kita beribadah dan memberikan persembahan, seharusnya kita benar-benar dari kesungguhan, ketulusan hati kita kepada Tuhan. Rindu benar-benar ingin bertemu dengan Tuhan dan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur atas anugerah yang telah diberikan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita agar ibadah dan persembahan kita berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.